Shalom. Aduh kayaknya menjelang jam 12 ya, menjelangnya perut berbunyi, menjelangnya lapar. Bener gak Dan? Bener banget deh. Tapi hati-hati nih, kalau perut udah keisi, akibatnya apa Dan? Ngantuk. Makanya itu semua nih jam yang tepat sekali untuk kita dengar firman Tuhan. Jadi sebelum kita dapat makanan secara daging nih ya, makanan, kita dikasih dulu makanan secara rohani. Betul gak? Betul. Nah teman-teman tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Salah Anda. Hari Minggu. Betul sekali, ini hari Minggu, harinya hari Tuhan. Tapi kita juga memaknai bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Siapa di sini yang mau mati? Oh, langsung to the point kan. Nggak ada di sini yang mau cepet-cepet mati, betul nggak? Betul nggak? Tapi kita nggak ada yang tahu kematian itu datangnya tiba-tiba. Dia nggak berpermisi dulu. Dia nggak ketok pintu dulu, bilang kulonun, nah kan? Ya kulonun ya. Kulonun itu nggak ngerti ya. Oh ya saya sorry lupa. Permisi gitu loh ya. Permisi ya. Permisi saya numpang lewat. Saya mau masuk boleh nggak? Pasti kalau kita tahu kita pasti tolak, betul nggak? Jangan dulu. Masih belum ini. Dosanya masih banyak. Kematian itu biasanya apa sih? Biasanya kan kalau kita identik dengan orang-orang yang sudah tua, betul nggak? Tapi nggak juga loh. Masih muda, bahkan anak-anak aja cepet Tuhan panggil. Nah, kematian itu nggak pandang usia, nggak pandang jabatan, nggak pandang kaya miskin, mau nggak kepandang waktunya. Misalnya 5 menit lagi ya, kamu akan mati. Nggak begitu. Kalau kayak gitu gimana? Misalnya nih, ada pengumuman jam segini, detik segini, kamu dipanggil pulang Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Berbuat baik, dan bertobat. Apalagi? Coba nih kita berimajinasi ya. Ini kan jam 12 saya kurang 5 menit ya. Misalnya di jam 12 tet, ya kan kayak Cinderella tuh, ya kan, teng gitu kan. Dia berubah lagi menjadi yang tadinya putri yang cantik jadi menjadi yang biasa-biasa saja. Nah, gimana pada saat jam 12 nanti teng ya. Ya. Kita udah dapat jadwalnya nih, jam 12 tet gitu atau Novi atau siapapun gitu ya. Dipanggil pulang Tuhan. Apa yang kita lakukan? Coba saya mau tes. Tanya satu-satu sebelum kita ke kebangkitan Tuhan, karena ada sangkut pautnya sih gitu kan. Semua pasti mengenai kematian itu menjadi sesuatu hal yang istilahnya kita pasti semua orang akan mengalami namanya kematian, betul nggak? Nggak ada di sini yang nggak mengalami kematian, ya kan? Ada nggak? Selain yang di Alkitab ya, manusia di dunia ini pasti semua mengalami namanya kematian. Selain Henok yang lain kan yang sudah dia mengalami pengangkatan, dan Elia kan, dia mengalami pengangkatan. Semua pasti mengalami kematian. Nah, teman-teman, biasanya kita tuh merayakan sebagai orang Kristen yang paling sering kita rayakan adalah Natal, betul gak? Kalau Natal tuh kita heboh banget, ada lampu-lampu loh, ada pohon Natal, ada kado dan segala macam, betul? Padahal esensi kita sebagai orang Kristen adalah melalui kematian dan kebangkitannya Tuhan. Itu loh esensinya kita sebagai Kristen, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar lahir di kandang domba, tapi dia mempunyai maksud dan tujuan, yaitu untuk mati, ya kan, untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Bahkan bukan hanya mati saja, tetapi dia bangkit gitu. Kalau dia hanya mati doang, dia sama seperti yang lain. Yang tadi kalau ikut ibadah pagi ya dikatakan seperti itu, Ko Jimmy berkata seperti itu. Kalau dia hanya sekedar hari Jumat Agung aja nih ya, jasanya dikubur udah, Tuhan kita sama dengan yang lain. Justru ini dia perbedaannya. Justru ini membedakannya, Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang lain. Ini perbedaannya. Perbedaannya dia mati dan dia bangkit. Ini dia. Gitu. Dia bukan hanya sekedar sudah selesai saya di kayu salib. Kan kita kan kadang suka lihat ya kalau di Jumat Agung ya, video tentang penyaliban Tuhan Yesus, bahkan video yang sampai dia ditusuk tangannya, disiksa, dimahkotakan duri dan segala macam. Kita hanya lihat sebagai itu doang, udah. Tetapi padahal esensinya itu bukan hanya Yesus dikuburkan saja, tetapi kalau dia hanya mati saja, itu dia menjadi hal yang biasa-biasa saja. Dia sama dengan yang lain. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Ini dia membuat dia beda. Dia bangkit pada hari ketiga. Ini membuat dia beda. Ini yang kenapa kita mau mengikuti dia.
Kenapa kita mau menjadi pengikutnya Yesus? Kenapa kita mau menjadi anak Allah? Kita mau menjadi anaknya Yesus. Bukan anak Yesus dalam arti kita mau percaya kepada Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena dia sudah mati dan bangkit. Sekarang kita mau belajar bersama-sama. Apa makna kebangkitan dari Yesus? Ada yang tahu? Kita share-san aja ya, serius tapi santai ya. Karena ini jam-jam rawan, kalau serius-serius nanti bisa gubrak gitu kan. Ya, apa makna kebangkitan Yesus? Ada yang tahu nggak? Ada nggak teman-teman pernah berpikir gitu ya? Ngapain sih Yesus itu kok udah kita udah terima nih ya. Yesus itu mati itu satu tujuannya untuk apa? Menebus dosa kita. Itu kita udah sering banget dengar. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati itu untuk menanggung dosa kita, betul nggak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ya udah apakah cukup aja di situ? Kenapa Yesus harus bangkit? Ya. Kenapa Yesus harus bangkit? Lalu sekarang pertanyaannya, untuk apa Yesus bangkit? Apa? Hidup baru. Hidup baru yang kayak gimana? Sebelum hidup baru apa lagi? Itu betul, itu bukan salah ya, itu betul. Tapi apa lagi? Kenapa Yesus harus bangkit? Kalau nggak bangkit sia-sia kepercayaan kita, boleh. Tapi ada lebih lagi nggak? Melawan kematian, boleh. Ada lagi? Ya, bukan dia Allah tapi anak Allah. Itu dia. Kenapa Yesus bangkit? Itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu loh. Kalau Tuhan kita tidak bangkit, ya, dia bilang sama aja dong kayak yang lain. Kita buka di dalam Yohanes 10, saya buka kacamata aja ya, maklum nih kayaknya udah agak-agak umur kali ya. Tapi nggak mau terima gitu, saya masih bisa baca, tapi kalau pakai kacamata kenapa nggak kelihatan tulisan gitu kan? Jadi harus lepas, nggak bisa ngeliat orang, pusing kan? Aduh, mata susah ya kan? Yohanes 10 ayat 17, coba ada yang bisa bacakan buat saya? Yohanes 10 ayat 17. Minta tolong kan? Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, terus lampung yang 18 kan? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah gitu loh. Bahwa Yesus bangkit itu untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Ya, anak Allah itu mempunyai kebangkitan itu mempunyai apa ya? Menunjukkan loh, ini loh saya anak Allah, saya bisa bangkit. Gitu. Kalau dia hanya mati saja, pada saat itu kuburnya nggak kosong, dia nggak bangkit, kita udah sia-sia, sama aja gitu kan. Terus yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab. Nah, banyak sekali bahkan tadi pagi sudah ayat-ayat disampaikan ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. Ya Lukas ya tadi Kojimi ya. Tapi kalau saya di KPR 2 ayat 31, Kisah Para Rasul. Coba kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Boleh bacakan? Grace, bisa tolong Grace? Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, ini dia. Ya. Makna kebangkitan Yesus yang pertama bahwa membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab, yaitu karena Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia Allah, tidak ditinggalkan di dalam dunia, dia Yesus ya, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah ini, Yesus bangkit. Bangkit itu artinya sebenarnya itu bangkit itu meninggalkan tubuhnya, tapi ini Yesus bersama-sama dengan tubuhnya, ya bukan rohnya yang melayang-layang gitu ya, bukan, tapi benar-benar tubuhnya ini bangkit gitu loh. Bangkit itu bangun gitu loh. Bukan hanya sekedar kayak
suka lihat film-film nggak? Kan ada yang badannya tuh kayak katanya ya, saya nggak tahu kalau orang koma tuh katanya badannya masih ada di situ tapi rohnya katanya keluar gitu kan. Itu banyak film-film begitu ya. Ini pengaruh film ya kan. Saya nggak tahu aslinya karena kan saya belum ngalamin gitu kan seperti itu gitu kan. Yang jelas Yesus enggak, bukannya rohnya melayang-layang, hei aku Yesus loh, dia menunjukkan itu ke murid-murid, enggak. Tapi dia dengan tubuhnya, dengan tubuh lengkap loh ya kan? Dengan tubuh yang lengkapnya itu dia menunjukkan kepada murid-muridnya, ini aku Yesus, itu loh, gurumu yang bersama-sama dengan engkau, ya kan? Dia bangkit dan tidak mengalami kebinasaan. Kenapa Yesus bangkit? Bahwa Yesus mau nunjukin loh kepada kita bahwa kuasa maut itu tidak berkuasa dalam hidupnya dia. Bahwa dia sudah matahkan kuasa maut itu. Kuasa maut itu kuasa kematian. Ya. Kadang kan kita suka dengar ya cerita bahwa pada saat orang dijemput dijemput sama maut, kematian gitu ya. Ada 2 malaikat yang datang. Ya, tapi kalau di gambar-gambar orang Cina kan serem-serem ya. Ya itu enggak begitu. Serem banget gitu ya malaikatnya gitu kan. Enggak gitu ya. Seperti itu. Maksudnya kematian itu, maut itu tiba-tiba datang gitu loh, dan kita tidak berkuasa gitu. Waktu saya pernah, saya tidak bisa melihat yang penampakan seperti itu, tapi saya bisa merasakan waktu saat kematian itu datang, ya roh kematian itu datang itu atau maut itu datang itu seperti kayak sesuatu yang gimana ya, susah dijelaskan gitu loh. Waktu saya ada di rumah sakit, waktu jaga mama saya itu begitu banyaknya ngelihat hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi yang di sini adalah Yesus, kebangkitan Yesus menunjukkan kebenaran Alkitab bahwa ia menunjukkan apa yang Alkitab katakan gitu loh. Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Dan tadi pagi kita juga menyaksikan bahwa ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan sendiri bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Bayangin loh, dia tuh sudah tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia harus disalibkan, dan dia juga sudah tahu pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, dan dia menyatakan itu tentang kebangkitannya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nih catat baik-baik ayat ya. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ini dia. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya sekedar kemati doang, tapi kalau dia tidak bangkit, di sini dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, Jen. Next. Saya bacakan 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, lanjut. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Lanjut lagi Jen, 20 sampai 23 ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sekali lagi, tetapi teks yang tadi 20, Jen. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah ini dia. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus yang pertama adalah menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab yang Bapak Ibu atau teman-teman semua baca itu enggak bohong. Ya kan?
Bahkan dari perjanjian lama, perjanjian baru di situ disampaikan bahwa Yesus akan bangkit. Ya kan? Coba kalau teman-teman baca lagi, di situ udah ada bukti-buktinya kok. Pada hari ketiga dia bangkit, bahwa dia akan bangkit dan segala macam. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Maksudnya apa? Jika suatu hari kelak nanti, makanya kenapa tadi saya bilang tentang kematian? Ya, Ko Johan kan dengan semangatnya saya mau mati. Kenapa? Karena Ko Johan tahu, gitu. Setelah dia mati, dia tuh bukan hanya mati doang aja, tapi dia akan dibangkitkan kelak pada hari kedatangan Yesus kedua kali, gitu. Bahwa kita akan dibangkitkan, tapi bukan bangkitkan dengan versi Yesus yang dengan tubuhnya, tetapi roh kita dibangkitkan bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, ini keyakinan kita sebagai orang percaya. Makanya kenapa kita kalau di rumah duka, nggak tahu ya, ini kalau pengalaman saya, kalau orang yang meninggal di dalam Tuhan itu mukanya beda. Gitu. Kalau pengalaman saya ya, dari saya melayani kedukaan, kalau orang yang meninggal di dalam Tuhan, arti katanya gini, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu bukan kayak orang yang meninggal yang menakutkan. Pernah lihat orang meninggal menakutkan nggak? Nggak tahu ya. Kalau saya sih pernah lihat gitu loh ya. Kalau maksudnya gini loh, mukanya tuh kayak tidur, kayak kita tidur gitu loh, nggak menakutkan. Tapi kalau orang yang bukan menerima Tuhan tuh kayak mukanya tuh kayak sedih, murung. Kenapa? Karena yang di dalam Tuhan itu sudah yakin dan percaya bahwa dia mati itu bukan sekedar mati. Dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan nanti kelak pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini loh, ini makna kebangkitan Yesus sesungguhnya itu bukan dia itu mau ini loh sebagai buah sulung. Yesus itu sebagai buah sulung. Maaf ya, saya hari ini agak berat beritanya ya kan, firman Tuhan ini supaya mengajarin kita tentang kebangkitan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena pada saat teman-teman sudah tahu kebenarannya dan teman-teman akan pegang itu kebenaran dan tidak mau berpindah ke lain hati, ya kan? Karena sudah cukup satu itu aja, ya kan? Kalau kayak Olan gitu belum boleh. Selama jalur kuning salah janur kuning ya kan, janur kuning belum ini masih bisa gitu, tapi nggak boleh tetap setia ya lah gitu kan. Tapi kalau sudah yang menikah tidak bisa gitu kan, tidak bisa pindah ke lain hati. Maksudnya saya gini loh, pada saat teman-teman sudah tahu kebenaran ini tentang kebangkitan, oh iya ya, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Bangkit itu dengan punya maksud dan tujuan. Untuk apa? Kelak jika saya mati, karena saya semua begini, kita semua pasti akan mati, betul. Yang tadi saya di awal bilang gitu kan, kita semua ini pasti akan mati. Tetapi ada perbedaannya. Kalau orang yang di dalam Tuhan, dia akan mengalami kebangkitan, walaupun dia sudah mati. Itu loh. Tetapi kalau orang yang belum dalam Tuhan, dia akan mengalami penyiksaan, ada ininya sendiri gitu loh. Tetapi kalau kita dibangkitkan untuk kita bersama-sama dengan Allah Bapa gitu. Untuk bersama-sama duduk dengan Allah Bapa, Yesus dengan Yesus Kristus. Ini kebangkitan yang sejati. Ya. Yang kan tadi kalau kita orang Kristen tuh kematian itu bukan sesuatu, memang kita sedih. Ya sedihnya karena kita ditinggal dengan orang yang kita kasihi. Nggak ada yang di sini happy. Ada yang happy nggak kalau keluarganya atau saudaranya atau orang tuanya meninggal? Yes, mamaku nggak ada lagi. Hore, aku bebas bisa main game sepuasnya gitu kan. Yes, aku happy gitu. Waduh, haka kau. Ini sendal meletuk langsung gitu kan. Kurang ajar gitu. Sejelek-jeleknya orang tua kita, ya kan? Ya kan? Sejahat-jahat orang tua kita, pasti kita nggak mau mereka meninggal, benar nggak? Pingin memberikan yang terbaik gitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita punya keyakinan, sekalipun nanti kematian itu datang, kita tahu bahwa mereka akan berkumpul bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya, akan dibangkitkan gitu loh. Ini kebangkitan yang sesungguhnya. Selanjutnya, yang keempat, makna kebangkitan yang keempat adalah kebangkitan Yesus membuktikan akan hari penghakiman nanti. Nah ini dia. Jadi penghakiman itu ada loh, gitu. Jangan happy-happy aja, gitu kan. Ya selama masih muda ini, selama masih ini, gue mau suka-suka, mau seneng-senengin diri gue, gue mau melakukan yang gue sukai gitu. Tunggu dulu. Nggak apa-apa, suka-suka dia main deh situ. Suka-suka dia berbuat
mau mabok, mau minum, kayak mau main-main yang nggak bener, mau nonton yang nggak bener, terserah boleh. Tapi jangan salah, nanti akan ada hari penghakiman. Gitu loh. Itu nggak bisa enggak. Itu memang sudah suratan takdir yang akan ada gitu loh. Gitu kan. Suratan takdir yang nggak bisa diganggu gugat. KPR 17 ayat 30 coba. Siapa? Jen. Ada Jen? Kisah para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi siapa? Dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi nanti siapa yang akan menghakimi kita? Yesus itu sendiri. Yesus yang telah bangkit itu yang akan menghakimi kita. Jadi jangan anggap, mumpung saya muda puas-puasin deh. Ya gak apa-apa, puas-puasin sih terserah ya. Resiko ditanggung sendiri gitu kan, misalnya gitu. Nanti kan ditulis tuh penghakiman datang tuh, kamu pada tanggal segini jam segini. Kayak sekarang nih ada tilang elektronik ya, ada fotonya kan, cepret cekrek gitu kan, ya kan. Cepret surat muncul deh, ciut, terlepas datang. Ternyata pas dibuka tilangan datang. Pada jam segini isinya hari tanggal ya kalau nggak salah ya. Jam segini di tempatnya di mana kamu ditilang. Jadi nanti kalau ada foto yang cepet-cepet tuh cis gitu, coba Lan, buka helm belum? Surat langsung datang ya kan, langsung cium gitu kan di foto tuh kan. Ya. Nah itu salah satu di dunia loh seperti itu. Apalagi kita nanti pada saat penghakiman itu datang, saya nggak tahu dan saya juga nggak tahu ya karena Tuhan belum kasih tahu ke saya gitu kan, caranya dia mau menghakimi kita tuh seperti apa. Dan saya nggak tahu Tuhan tuh punya list daftar yang kita lakukan tuh seperti apa. Mungkin ya pada saat orang nggak ngelihat, nggak tahu, hanya kita dan Tuhan, dia punya catatannya, mungkin catatannya panjang kali, nggak tahu seperti apa. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Kebangkitan Tuhan membuktikan akan hari penghakiman itu ada. Jadi mari kita waspadalah. Ya, zaman saya itu dengan ada yang slogan seperti itu, waspadalah. Dan istilahnya gini loh, kita mempersiapkan diri kita bahwa kebangkitan Tuhan itu, Tuhan Yesus bangkit bukan hanya sekitar gitu, udah nih hari kebangkitan hari Minggu, besoknya udah gak ada lagi ceritanya gitu kan, udah selesai kan, kebangkitannya udah selesai. Enggak gitu loh. Kebangkitan Tuhan itu membuktikan satu, bahwa dia anak Allah. Apa yang diomongkannya itu dibuktikan gitu kan. Apa yang ditulis di Alkitab kita itu semua dibuktikan. Dan sudah dibuktikan bahwa Alkitab yang teman-teman bacanya dengan penuh pengorbanan, bahkan ada yang baca itu jadinya jadi obat tidur, jadi ngantuk, ada segala macam, membuktikan bahwa Alkitab yang teman-teman baca sebagai obat tidur dan segala macamnya itu adalah benar adanya gitu loh. Kadang kan ada gitu kan, belum baca satu pasal baru berapa aja udah. Tapi kalau novel ayo aja, apalagi kalau novel romantis, apalagi bukan hanya romantis yang misteri. Ya, apalagi kalau Korea film-film misteri yang ada bersambungnya, penasaran kan gitu kan. Tapi kalau Alkitab itu kayaknya udah gitu. Belum baru coba aja dulu udah ngantuk, hebat itu. Bukan luar biasa sekali gitu kan. Ya kan? Bahwa yang teman-teman baca itu isinya tuh sudah benar gitu dan sudah digenapi. Ya. Alkitab itu benar-benar sudah digenapi, menunjukkan bahwa dia sebagai kebangkitan Yesus menunjukkan sebagai dia anak Allah. Yang selanjutnya yaitu kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab. Alkitab itu ya dan amin, ya kan? Itu tidak mau coba kata peristiwa apa itu sudah digenapi oleh Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita. Kebangkitan kita sebagai orang percaya. Teman-teman yang percaya kepada Tuhan, yakinlah suatu hari kelak teman-teman jika Tuhan panggil teman-teman berpulang ke rumah Bapa, yakinlah bahwa nanti teman-teman pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Gitu loh. Itu pengharapan kita.
Mungkin kita di sini biasa-biasa saja, ya kan? Tapi Tuhan nggak pernah tuh lihat, dia sultan lu dia dapat karpet merah gitu, nggak ada di surga, semua sama, ya kan? Emas semua jalanannya. Belum tentu di sultan tuh dapat di surga, kan kita nggak tahu. Kita walaupun kita di sini biasa-biasa saja, rumah kita di sana emas, betul nggak kok Johan? Rumah tingkat ya kok, emas semua lo dindingnya, keren nggak? Lantainya aja di emas loh. Kita emas taruh di sini kan, gitu kan. Yang udah kita injak-injak emasnya. Bayangin. Betapa mulianya, tuh kan. Terus kebangkitan Tuhan membuktikan akan hari penghakiman. Jadi, teman-teman udah tahu kebenaran ini, kita jangan pindah ke lain hati. Betul? Cukup satu aja sama Yesus. Yesus tuh udah semuanya kok, paket komplit, plit. Ya kan? Kan suka tuh kan kalau makan mie, kita maunya mie-nya paket komplit, benar nggak kok Gun? Betul, apalagi mie babi ya kok, mantap. Samcennya banyak, kan? Ininya dagingnya banyak, maunya kayak gitu. Kalau Yesus ini udah paket komplit, semuanya ada. Memang ngikut Yesus itu tidak mudah, saya akui. Saya nggak mau bilang di tempat ini bahwa ngikut Yesus itu gampang, jalannya mulus, enggak. Tapi percayalah teman-teman, kalau ikut Yesus itu ada aja pertolongan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah mau hutang sama kita. Kalau kita beri lebih sama dia, dia lebih lagi berinya sama buat kita. Gitu. Saya pernah dapat berkat. Maksud hati saya ngapain simpan banyak-banyak berkat di rumah kan? Saya bagi ke orang lain, gitu kan. Kulkas nggak muat, kulkas 1 pintu doang. Banyak-banyakin berkat mau buat apa, busuk gitu kan. Bagi nih ke orang, nggak lama dapat lagi lebih banyak dari yang saya kasih. Saya bingung, ini gimana sih Tuhan? Maksudnya udah cukup gitu loh, kasih lagi ke orang, saya kasih lagi, dapat lagi. Ya kok kayak bolak balik gitu. Maksudnya apa? Tuhan tuh nggak mau berhutang. Kalau teman-teman all out buat Tuhan, Tuhan pun kasih kok yang terbaik buat teman-teman. Teman-teman walaupun teman-teman semua di sini mungkin ada yang masih sekolah apa gimana, tapi kalau teman-teman beri hidup teman-teman buat Tuhan, Tuhan berkati hidup teman-teman. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dulu anak-anak sekolah minggu saya yang dia beri hatinya, dia beri hidupnya buat Tuhan. Tuhan berkati luar biasa sampai saat ini. Dari seorang yang tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan berkati dia. Jika saatnya nanti Tuhan berkati teman-teman, mari kita mau seperti Roma. Ayat tema kita pada hari ini. Roma berapa? Ada yang tahu? Roma berapa Septi? Lupa Septi juga. Roma 11 ayat 36. Ayo baca sama-sama dengan suara kencang. Coba siapa Jen? Tampilin Jen. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulang lagi, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Intinya apa? Semua hidup kita, jika Tuhan kelak nanti berkati teman-teman semua. Istilahnya teman-teman udah pindah ke lain hati nih. Walaupun hidup teman-teman, yang tadi saya bilang, ikut Tuhan itu jalannya gak mulus. Ikut Tuhan itu jalannya gak lancar-lancar aja, gak kayak tol. Ada Tuhan izinkan sekali-sekali di jalan berbatu. Ada Tuhan izinkan sekali-sekali ada di jalan yang banyak polisi tidurnya. Tetapi pada saat teman-teman gak pindah ke lain hati, benar-benar hanya mau ikut Tuhan, nanti Tuhan izinkan jalanan hidup teman-teman tuh mulus. Dan sehingga itu semua terjadi, ya kan? Tuhan bawa teman-teman semua. Mungkin saat ini teman-teman merasa bahwa aku kok mana buktinya, kok aku masih hidup susah, kok keluargaku masih susah, kok aku masih begini dan begini. Tapi percaya deh teman-teman, kalau teman-teman setia, nggak pindah ke lain hati, tetap pegang Tuhan Yesus, tetap menaruh harapan pada Tuhan Yesus, teman-teman akan Tuhan bawa ke tempat yang tinggi dan tinggi. Dan pada saat itu terjadi, teman-teman akan menyatakan ayat ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Semuanya hanya untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.